Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih teman-teman. Kali ini merupakan sebuah kisah nyata dari narasumber yang datangnya dari MC Dik, tanya Demit. Oh ya, cerita kali ini merupakan cerita pengalaman tentang seseorang ataupun sebuah keluarga, yaitu tepatnya suami istri. Ya karena himpitan ekonomi ataupun ya terbilang dia itu hidupnya miskin dan sengsara, akhirnya dia tergiur dengan perjanjian melakukan sesuatu hubungan ataupun ya perjanjian dengan setan seperti itulah. Jadi daripada kita penasaran, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya teman-teman. Namun sebelum itu, semua nama sudah disamarkan karena untuk privasi dan keamanan bersama juga. Jadi mari kita nikmati saja bagaimana ceritanya. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Yuk mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Tidak terasa sudah 2 hari hujan turun terus-menerus di desa ini. Hujan yang disertai oleh petir yang menyambar sepanjang malam membuat semua orang yang sedang berada di dalam rumah kini resah oleh suara petir yang begitu menggelegar. Namun, rasa resah itu berbeda dengan satu keluarga yang ada di sana. Ais, seorang janda dengan 2 anaknya yang menempati rumah itu, nampak kaget ketika dia melihat kotak penyimpanan uangnya hilang begitu saja. Uang yang dia kumpulkan selama menjadi buruh tani untuk pembayaran hutang yang menumpuk dan kebutuhan susu anaknya yang masih kecil ini lenyap tanpa sisa. Dia hanya tertegun saking kagetnya melihat kotak kosong itu dengan petir yang menyala di luar rumah. Ketika sadar, dia berlari dan kemudian mencari tahu siapa yang mengambil uang yang ada di dalam kotak kecil. Dia membuka pintu rumah dan juga berlari. Dia tidak peduli dengan kondisi tubuhnya yang kini tampak basah. Rasa cemas, takut, dan juga khawatir kini menjadi satu. Dia harus mencari tahu siapa yang sudah mengambil uang yang ada di dalam kotak penyimpanannya. Karena tanpa itu semua dia takut akan apa yang terjadi terhadap keluarganya apabila dia tidak melunasi hutang-hutangnya itu. Hal itu rupanya tidak terjadi kepada Ais saja. Sudah beberapa hari ini terjadi sesuatu yang mengerikan di kampung Kemuning, tempat aku tinggal sekarang. Sudah ada 3 keluarga yang kehilangan uangnya secara tiba-tiba. Tentu saja hal itu membuat siapapun gempar. Semua warga mencari siapa pelakunya. Namun hal itu tidak membuahkan hasil. Semua perangkat kampung dikerahkan untuk ronda malam. Namun itu juga tidak bisa mencegah hilangnya uang-uang warga yang ada di sana. Kita yang tinggal di sini, selain menjaga barang-barang kita yang ada di rumah, kita juga harus bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar hal ini tidak terjadi lagi. Pak Ustadz Ibrahim, salah satu guru pengajian, nampak serius membahas tentang hilangnya uang di kampungku pada saat itu. Aku yang kini ikut pengajian rutin setiap malam Selasa dan malam Kamis, yang tentu saja di surau di kampungku itu, terlihat serius mendengarkan ucapan dari Pak Ustadz. Nampaknya dirinya juga khawatir atas kejadian yang menimpa kampungku pada saat itu, sehingga dia ikut memberitahu agar kita semua berdoa untuk kampung yang kini kembar oleh musibah itu. Semua nampak serius mendengarkan, namun ada salah satu anak yang tiba-tiba berkata kepadanya pada malam itu, "Pak, kayaknya itu gara-gara pesugihan deh. Dan kayaknya itu perbuatan Pak Taufik yang tiba-tiba mendadak menjadi kaya sehingga dia mau pindah ke ibu kota," katanya dengan nada yang lantang. "Hus, kamu itu jangan bilang begitu." Pak Ustadz Ibrahim langsung mengangkat tangannya dan mendekatkannya ke arah mulutnya. Dia hanya menggelengkan kepala dan kemudian menenangkan anak-anak lain yang tiba-tiba riuh oleh perkataan itu. Aku hanya terdiam mendengar hal tersebut. Memang Pak Taufik yang awalnya hanya buruh tani di ladang persawahan kecil kini memiliki banyak harta. Katanya, ada pekerjaan di kota yang membuat dirinya ini seperti ini, namun banyak orang yang tidak percaya akan hal itu. Dia yang hanya lulusan SD tidak mungkin bisa mempunyai harta yang banyak dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga muncullah anggapan bahwa Pak Taufik melakukan pesugihan
apalagi dengan hilangnya uang-uang warga secara misterius itu. Aku sempat bertanya kepada bapak yang merupakan teman dekat dari Pak Taufik mengenai hal ini. Namun bapak hanya menjawab bahwa apa yang dituduhkan warga kampung itu salah, dan untungnya bapak tidak ikut menuduh Pak Taufik seperti warga yang lainnya. Apa yang dirumorkan warga itu rupanya membuat Pak Taufik marah, sehingga dia memilih untuk meninggalkan kampung dan pindah ke ibu kota karena dia tidak mau dituduh menjadi pelaku pesugihan. Aku terus memikirkan hilangnya uang-uang di kampung. Bahkan hingga hari ini, di hari Minggu pagi yang cerah sekali dengan hawa angin yang berembus dari sawah yang kini mulai mengering, karena sehingga membuatnya gagal panen. "Bu, kok bapak belum pulang ketika nganterin Pak Taufik ke kota ya?" tanyaku. Ibu yang sedang memotong sayuran di dekatku hanya tersenyum dan menjawab, "Ya mungkin pindahannya lama, Neng. Kan harus beres-beres, nurunin barang-barang, dan bersih-bersih rumah baru juga. Ya masalah lama atau tidak ya biarkan saja, Neng. Bapak sengaja mau melakukan hal itu karena kita butuh uang." Aku kemudian kembali terdiam. Memang gagal panen kali ini membuat kita kekurangan uang untuk bertahan hidup. Hujan yang muncul beberapa hari ini pun tampaknya tidak membuat sawah yang bapak garap itu tidak kembali menghijau. Semuanya masih gersang dengan tanah yang terbelah akibat kekurangan air. Sehingga bapak rela ikut ke kota bersama dengan Pak Taufik agar dirinya bisa mendapatkan uang tambahan untuk kebutuhan kita semua. Aku kembali memandangi langit yang biru tanpa awan sembari berdoa agar bapak bisa pulang secepatnya dan berkumpul bersama kita di rumah. 4 hari berlalu, bapak akhirnya pulang cepat ketika aku pulang sekolah. Aku berlari di pematang sawah untuk menyambut bapak. Namun, bapak dan juga ibu nampak sibuk di dalam rumah. Mereka tampaknya sedang mengeluarkan lemari pakaian yang ada di dalam kamar. Sebuah lemari tua yang nampak reot dan diisi oleh baju-baju yang disimpan begitu saja sehingga nampak berantakan. Di dekat lemari itu, terdapat sebuah cermin besar yang tidak tahu didapatkan dari mana oleh bapak. Cermin itu sangatlah besar, berukuran 2 kali 1 meter dengan ukiran aneh di setiap sudutnya. Bapak juga kemudian menggantungkan pisang yang baru saja diambil dari pohon di sebelah cermin itu. Aku mendadak bingung atas apa yang dilakukan bapak dan ibu di dalam rumah. Semuanya terasa aneh. "Bu, Pak, kenapa menggantung pisang di dalam kamar?" tanyaku. Ibu dan juga bapak yang nampak serius tiba-tiba kaget akan kehadiranku. Mereka menjawab dengan terbata-bata atas apa yang sedang dia lakukan. Ini barang dari rumah Pak Taufik yang gak dibawa olehnya. Katanya sih boleh diambil untuk di rumah," katanya dengan sedikit tersenyum. Aku sedikit melihat kembali cermin besar itu. Cermin itu nampak antik sekali, apalagi dengan ukirannya yang ada di dekat sudutnya. Cermin yang mungkin mahal ketika dijual. Namun, masa Pak Taufik memberikannya begitu saja kepada bapak? Kan aneh sekali. "Sudah, jangan bengong seperti itu. Cepat ganti baju dan juga mandi dulu, Gih. Lalu setelah itu langsung makan. Bapak sudah bawain ayam goreng dari kota untuk kita makan," kata ibu yang tiba-tiba menyuruhku untuk mengganti baju seragam sekolahku di kamar pada saat itu. Tidak terasa, hari kini sudah mulai gelap gulita. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana gelapnya di luar. Yang aku lihat hanyalah titik-titik cahaya dari rumah-rumah warga yang letaknya berjauhan. Memang wajar di rumahku yang merupakan pegunungan, sangat jarang ada rumah yang saling berdempetan satu sama lain. Biasanya rumah-rumah warga akan terpisah oleh sawah, kebun, ataupun kolam ikan yang mereka kelola untuk kehidupan mereka, sehingga rumah-rumah di kampungku nampak asing dan saling terpisah satu sama lain. Hanya ada beberapa rumah yang berdekatan, yaitu rumah-rumah yang diisi oleh keluarga besar yang mempunyai banyak anak dan cucu di sana. Malam di kampung seperti biasa sangat hening sekali. Yang ada hanyalah suara jangkrik dan juga kodok serta burung hantu yang terkadang mengagetkanku dengan suaranya yang menakutkan. Aku tidak bisa tidur lebih awal karena ada beberapa tugas sekolah yang harus aku selesaikan. Aku larut dalam tulisan-tulisan dan juga buku-buku bacaan pada malam itu.
hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Perutku tiba-tiba keroncongan. Rasa ayam goreng yang aku makan tadi siang itu nampaknya masih berbekas di mulutku, sehingga aku berdiri dan juga menutup buku pada malam itu. Aku ingat ada beberapa ayam goreng yang masih tersisa di dapur, sehingga aku ingin memakannya sebelum nanti aku beristirahat kembali di dalam kamar. Aku pun beranjak pergi, membuka tirai kamarku secara perlahan dan berjalan ke arah dapur. Namun, kurasakan suasana ruangan tengah yang seharusnya tampak biasa saja kini terasa berbeda. Seperti ada sebuah tekanan yang kemudian menekanku dari belakang, sehingga tubuhku tiba-tiba terasa sangat berat untuk melangkah. Dek, dek, dek. Entah apa yang terjadi, namun setiap kali aku melangkahkan kaki, jantungku kembali berdetak dengan kencang. Bahkan, kini nafasku pun terasa sangat berat sekali. Ruangan ini tampak kosong, tapi ya terasa sesak sekali. Seolah banyak sekali orang yang memenuhi ruangan ini sekarang. Mereka saling berdempetan satu sama lain, saling memenuhi setiap sudut ruangan, hingga membuatku yang sedang melangkahkan kaki pun merasa kesusahan untuk melangkah. Jujur, aku takut dengan suasana ini. Tidak seperti biasanya aku merasakan aura yang membuatku ketakutan di dalam rumahku sendiri. Aku terbiasa begadang dan larut dalam buku pelajaranku setiap malam. Namun, aku belum pernah merasakan hal seperti ini. Apalagi, hush. Secara perlahan aku mencium bau harum, bau dari bunga yang seringkali aku temukan di pemakaman kampung. Bunganya sangat persis sekali, karena setiap pulang sekolah aku melewatinya, jadi aku hafal betul dengan bau ini. Tubuhku semakin merinding. Entah mengapa aku mendadak takut atas apa yang terjadi di dalam rumahku pada saat itu. Bau itu semakin lama semakin menyengat. Bahkan baunya itu muncul dari arah kamar bapak. Dek, dek, dek. Jantungku berdebar dengan sangat kencang. Suasana rumah yang awalnya tenang kini seperti menakutkan. Seperti banyak mata yang sedang mengawasiku pada malam itu. Apa yang bapak lakukan? Kenapa ada bau seperti ini? Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan yang semakin lama semakin membuatku terasa pusing. Aku terdiam sebentar, rasanya berat apabila kaki ini melangkah ke arah kamar bapak. Seperti ada sesuatu yang menolak tubuhku agar aku tidak mendekatinya pada saat itu. Namun, karena rasa penasaranku yang begitu besar, sehingga aku memberanikan diri untuk mendekati kamar bapak. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Langkahku benar-benar berat setiap kali aku mendekatinya. Seperti ada beban yang berat sekali yang harus aku pikul di atas pundakku. Namun, aku terus memaksakan diri, meskipun kini tubuhku berkeringat dingin dengan hembusan napasku yang sangat berat. Tidak lama kemudian aku akhirnya sampai di depan kamar bapak. Sebuah ruangan kamar yang tertutup oleh tirai berwarna hijau tua, di mana di sanalah bau wangi bunga-bunga pemakaman itu berasal. Aku nampak ragu, apakah yang aku lakukan ini benar? Apa yang sebenarnya yang dilakukan bapak di malam ini? Pertanyaan-pertanyaan itu kembali memenuhi otakku. Namun, aku akhirnya mengangkat tanganku secara perlahan dan membuka tirai kamar bapak pada malam itu. Mataku terbelalak, aku seakan tidak percaya atas apa yang aku lihat. Tumpukan uang-uang berwarna merah dan juga biru tampak memenuhi kamar bapak. Di kasur, di lantai, bahkan di atas lemari yang penuh dengan dus sepatu. Entah muncul dari mana uang-uang itu, namun hal itu benar-benar membuatku kaget. Apalagi aku tidak bisa mempercayai apa yang sedang dilakukan bapak dan juga ibu pada saat itu. Mereka terlihat senang, mereka mencium uang-uang itu di depan cermin besar yang bapak pasang tadi. Di sekitar mereka nampak pula pisang yang sudah dikupas dan hanya tersisa kulitnya saja. Aku hanya menggelengkan kepala atas apa yang aku lihat. Ingin aku bertanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar bapak. Namun secara tiba-tiba bapak dan juga ibu menoleh ke arahku secara bersamaan. "Neng," kata ibuku yang tiba-tiba berdiri dan menghampiriku yang ada di pintu kamar. Tubuhku didorong secara perlahan oleh ibu, sehingga aku mundur beberapa langkah. Sedangkan bapak,
Dia hanya berdiri sampai pintu kamar yang menutup tirai kamar secara perlahan sambil melihatku tanpa ekspresi pada saat itu. Entah mengapa, aku mendadak tidak ingat atas apa yang terjadi. Semuanya terasa seperti mimpi, karena ketika aku sadar kembali, aku sudah ada di dalam kamar dengan kicau burung pagi yang membuatku terbangun. "Neng, ayo sarapan, siap-siap sekolah." Ibuku memanggilku sambil berteriak. Aku pun langsung bergegas bangun dan berlari ke ruangan tengah. Di sana aku merasa heran, karena semua apa yang aku lihat semalam kini menghilang begitu saja. Suasana di dalam rumah itu kini kembali seperti biasa. Bahkan bapak pun tersenyum melihatku bangun dari kamar pada saat itu. "Ayo cepat mandi, ganti baju dan juga makan. Udah mau telat sekolah nih," kata ibuku yang nampak sibuk pagi itu. Aku sedang bertanya-tanya apakah kemarin itu mimpi. Kalaupun memang benar itu adalah mimpi, tapi kenapa semuanya ini begitu nyata ketika aku melihatnya? Aku benar-benar tidak habis pikir atas apa yang terjadi. Hari itu, ibu nampak sibuk di dalam rumah ketika aku pulang ke rumah. Suasana rumah kini mendadak lebih cerah dari sebelumnya. Sayuran-sayuran segar, daging, ikan, serta bahan makanan lainnya menumpuk di dapur. Sedangkan bapak, aku tidak melihatnya di siang ini. Dia menghilang entah kemana. Ibu kemudian mengatakan bahwa bapak kini bekerja untuk mengurus kebun pisang di kampung sebelah. Sehingga ketika pulang dia selalu membawa satu tandan pisang untuk dibawa ke rumah. Namun anehnya, tidak pernah sekalipun aku makan pisang itu. Pisang-pisang itu selalu dia bawa ke kamar dan digantung di dekat kaca besar yang ada di dalamnya. Suasana rumah yang terasa cerah karena bapak kini mempunyai penghasilan lagi. Bahkan mungkin kali ini lebih dari cukup daripada membajak sawah yang mengering di depan rumah. Namun terasa berbeda ketika malam tiba. Suasana rumah terasa lebih hening, seperti ada banyak mata yang mengawasiku untuk beraktivitas. Bahkan sikap ibu dan bapak ketika malam mulai berbeda. Mereka kini sering menyuruhku untuk tidur lebih awal dan tidak memperbolehkan aku untuk memasuki kamar mereka. Bilangnya sih, ya mereka ingin punya anak lagi yang akan menjadi adik kecil untukku. Sehingga mereka yang wajar saja bilang seperti itu kepadaku, karena mungkin mereka malu ketika aku masih terbangun di tengah malam ketika mereka sedang ingin bersetubuh pada malam tersebut. Tapi entah mengapa alasan itu nampak tidak masuk akal bagiku. Semuanya terasa janggal. Semuanya merasa tidak saling berhubungan satu sama lain. Apalagi menyangkut pisang yang setiap hari bapak bawa entah dari mana dan digantung di dekat cermin besar pemberian Pak Taufik. Semakin hari, suasana rumah tampak bahagia. Ibu kini sudah mulai bisa membeli peralatan dapur. Semua peralatan lama dibuang dan diganti dengan yang baru. Rumah pun kini diperbaiki secara perlahan-lahan. Atap-atap yang bocor dan tembok yang kusam kini dicat sehingga nampak baru. Semenjak bekerja di kebun pisang, bapak kini selalu membawa uang banyak. Uang yang membuat kehidupan kita meningkat secara perlahan-lahan. Namun, suasana malam yang tampak berbeda terus saja aku rasakan. Ibu kini sering mengecek kamarku dan kemudian memastikan aku harus tidur sebelum jam 10 malam. Bahkan, bapak sedikit marah ketika aku masih mengerjakan tugas sekolah ketika larut malam. Entah apa yang terjadi, namun lagi-lagi alasannya karena ibu sedang program hamil sehingga aku tidak ingin mengganggu aktivitas malam mereka. Seminggu setelah kejadian itu, tepatnya ketika aku pulang dari pengajian rutin di surau, aku dikejutkan oleh beberapa bayangan yang melompat di antara pepohonan dekat rumah. Bayangan-bayangan seperti kera kecil yang muncul begitu saja di sekitaran rumah. Awalnya aku tidak memikirkan keanehan itu. Aku masih berpikir positif, karena mungkin saja mereka datang untuk mencari makan karena melihat bapak seringkali membawa pisang sepulang bekerja. Namun sesuatu yang terjadi di luar apa yang aku pikirkan. Aku yang pada saat itu terbangun karena mendengar suara gaduh dari dapur sehingga aku langsung terbangun dan mengintip dari kamar. Suasana rumah pada waktu itu begitu gelap, entah mengapa.
Bapak dan juga ibu mematikan semua lampu ruangan sehingga rumah begitu gelap pada malam itu. Seketika aku pun kemudian melihat sebuah bayangan seperti sosok manusia yang sedang memakan sesuatu di dapur. Makannya sangatlah rakus. Dia seperti mengunyah sesuatu dengan terburu-buru di tengah-tengah kegelapan malam. Aku penasaran akan hal tersebut. Aku berjalan secara perlahan-lahan ke arah dapur dan menyalakan lampu dapur pada malam itu. Betapa terkejutnya aku ketika melihat sesuatu yang ada di dapur tersebut. Sesosok makhluk yang dengan besar dengan bulu berwarna coklat kehitam-hitaman berdiri membelakangiku sambil memakan pisang yang ada di depannya. Ekornya panjang terurai, bulunya memenuhi seluruh tubuhnya. Hanya tangan dan telapak kakinya yang tidak berbulu, namun kulitnya keriput dan berkuku sangat tajam. Terlihat di sekitarnya banyak sekali kulit pisang yang berserakan di mana-mana, seperti yang kulihat di dalam mimpi, di mana ada uang yang berserakan begitu saja di dalam kamar Bapak. Jujur aku kaget atas apa yang aku lihat pada saat itu. Seseorang yang aku anggap Bapak ternyata adalah salah satu dari sosok yang tidak aku kenal. Seekor kera yang sangat besar, yang tengah asik memakan pisang yang ada di depannya. Malam itu baru saja sadar beberapa detik setelah lampu aku nyalakan. Seketika makhluk itu langsung berpaling ke arahku dan menatapku dengan sangat tajam. Matanya melotot, kelopak matanya hilang sehingga hanya ada bulatan bola mata yang menonjol keluar. Wajahnya dikelilingi oleh bulu yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia mirip kera yang sangat besar, namun wajahnya nampak sedikit lebih pucat dan lebih menyeramkan lagi karena gigi taringnya mencuat tajam keluar. Sontak aku mundur beberapa langkah. Dia nampak marah atas apa yang aku lihat pada saat itu. Seketika mulutnya terbuka, aku dengan jelas melihat gigi taringnya dengan mulut yang terbuka. Dia bahkan melemparkan pisang yang sedang dipegangnya, sehingga aku langsung berbalik ke belakang dan berlari ke dalam kamar. Jantungku berdetak kencang. Aku benar-benar takut atas apa yang aku lihat. Kenapa? Kenapa ada makhluk seperti ini di rumahku? Gumamku. Keringat dingin langsung memenuhi tubuhku, napasku terasa berat dengan bulu kutuku yang langsung merinding. Aku langsung duduk dan juga menyender di tembok. Kedua tanganku aku dekatkan ke dada, berharap aku bisa mengontrol detak jantungku pada saat itu. Namun suasana tiba-tiba hening kembali. Suara gaduh dari dapur entah mengapa tidak terdengar lagi. Suara dari makhluk itu seperti tiba-tiba menghilang seketika. Yang ada hanyalah sebuah bau yang aku kenal, bau dari bunga pemakaman yang terasa tidak asing. Bau dari bunga itu membuat tubuhku mengantuk dan tidak berdaya di sana. Secara perlahan, aku kemudian memejamkan mata dan tertidur dengan sendirinya sambil menyender ke tembok kamar. Pagi hari aku dikejutkan oleh suara dari bapak yang nampak marah kepada ibu yang membuatku terbangun. Secara samar-samar aku mendengar kata pisang yang disimpan di dapur. Aku tidak tahu persis apa yang mereka bicarakan, namun aku mendengar kembali bahwa ibu lupa memindahkan pisang itu ke kamar, sehingga hal itu membuat bapak sangatlah marah. Seketika aku kaget mendengar hal tersebut. Rupanya apa yang aku lihat bukanlah sebuah mimpi. Aku langsung bangun dan berlari keluar dari kamar. Di sana aku melihat ibu sedang membersihkan kulit-kulit pisang yang berserakan begitu saja di dapur. Hal itu membuatku lebih yakin bahwa apa yang aku lihat ketika malam itu bukanlah sebuah mimpi atau halusinasi, melainkan memang benar ada makhluk berwujud kera besar yang muncul di dapur pada saat itu. Ibu dan juga bapak nampak kaget sekali ketika aku keluar kamar. Seketika mereka mendadak berhenti dan mengalihkan pembicaraan yang aku dengar sebelumnya. Neng sudah bangun?" kata bapak sambil tersenyum. Sudah beberapa hari semenjak kejadian itu, suasana rumah semakin menyeramkan. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam rumah. Seperti seringkali ada kera dan bayangan bentuk kera yang melompat-lompat satu sama lain di sekitaran rumah. Bau-bauan yang menyengat di malam-malam tertentu. Dan juga sifat bapak dan juga ibu yang ingin berubah secara perlahan. Mereka lebih sering menyuruhku untuk tidur lebih dahulu. Bahkan
Bapak ini terkadang marah apabila aku tidak melakukan itu. Hingga tepat aku sedang mengaji rutin di surau, tiba-tiba anak-anak terlihat serius membicarakan tentang beberapa warga di kampung yang kembali kehilangan uang di kampung ini. Mereka bahkan sempat memergoki bahwa ada hewan yang bentuknya seperti kera kecil yang terlihat masuk ke dalam rumah lalu menghilang. Seketika aku teringat dengan makhluk kera itu, juga keanehan bapak yang dilakukan di dalam rumah semenjak dia pulang dari rumah Pak Taufik di kota. Apa mungkin bapak melakukan pesugihan seperti yang pada saat itu dituduhkan kepada Pak Taufik? Aku ingin sekali bertanya kepada Pak Ustadz Ibrahim akan hal ini, tentang keanehan-keanehan yang terjadi di rumahku dalam beberapa hari ini. Namun, setiap kali aku ingin bertanya, tubuhku seperti menolaknya, seperti ada sebuah dorongan agar aku tidak melakukan hal tersebut. Sehingga aku hanya bertanya-tanya bagaimana agar kita terhindar dari kehilangan uang yang kini mulai marak lagi di rumah. Pak Ustadz Ibrahim hanya menyarankan aku untuk mengaji setiap malam, karena hal itu secara tidak langsung bisa menjaga aku dari hal-hal yang menyeramkan dan bisa mengganggu hidupku dari para makhluk yang jahat kepadaku. Aku pun mengangguk, dan aku pun mencoba untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Ibrahim, sambil menepis pikiranku tentang bapak yang melakukan pesugihan. Benar saja, aku mulai mengaji setelah jam 7 malam hingga jam 9. Suasana rumah yang awalnya menyeramkan ketika malam itu kini secara perlahan-lahan memudar. Suasana kembali tenang dan aku tidak mendengar suara gaduh lagi di tengah malam. Hal itu berlangsung selama beberapa hari. Hingga suatu malam, aku dikejutkan oleh bapak yang melarangku untuk mengaji kembali entah apa yang terjadi kepadanya. Dia yang sedikit marah melarangku untuk mengaji pada malam itu. Bahkan aku harus tidur lebih dulu ataupun lebih cepat malam ini. Aku sontak bertanya kepada bapak, apa yang sebenarnya terjadi? Namun ibu yang ada di belakang bapak langsung berkata, "Ini bukan urusan Eneng. Yang pasti Eneng gak boleh lagi mengaji di rumah ini, dan Neng lebih baik tidur sebelum jam 8 malam." Suasana rumah yang kembali tenang setelah aku mengaji rupanya tidak disukai oleh bapak dan ibu. Bahkan dia menyuruhku agar aku tidak mengaji kembali di surau. Ya karena dia tidak suka aku yang pulang malam ketika pulang mengaji di sana. Aku marah, benar-benar marah. Baru kali ini aku melihat bapak dan juga ibu melarangku untuk mengaji. Padahal mereka sendiri yang menyarankan aku untuk mengaji di surau bersama Pak Ustadz Ibrahim sedari kecil. Aku malah curiga, ya bahwa pikiranku ini tentang pesugihan memang dilakukan oleh kedua orang tuaku. Buktinya, ketika aku mengaji di rumah mereka malah marah, bahkan melarangku untuk mengaji lagi di setiap malamnya. Aneh sekali kan? Bapak terus-menerus mengomel tentang apa yang aku lakukan. Dia terus berkata bahwa aku harus cepat tidur karena besok harus bersekolah. Aku yang marah langsung berlari ke kasur dan menarik selimutku hingga seluruh tubuhku tertutup. Rupanya ibu dan juga bapak menungguku hingga benar-benar tertidur di sana. Namun wajah mereka tampak cemas, hingga beberapa kali melihat jam dinding yang bergerak sambil berbisik satu sama lain sambil menunjuk jam yang ada di sudut kamarku itu. 1 jam berlalu, rasa marah yang aku rasakan membuatku mengantuk. Ibu dan juga bapak akhirnya pergi keluar kamar sambil tergesa-gesa. Tepat jam 12 malam, entah mengapa seperti ada dorongan dalam tubuhku yang membuat aku tiba-tiba membukakan mata. Suasana rumah kini kembali kelam, gelap dan sepi seperti yang aku rasakan sebelumnya. Ditambah lagi bau bunga pemakaman yang sangat menyengat kini masuk ke dalam kamar, sehingga aku langsung mencium baunya dan membuatku langsung tersadarkan begitu saja. Aku seketika turun. Rasa ketidakpercayaanku atas rumor pesugihan yang membuat uang-uang para warga menghilang membuatku penasaran, karena semuanya seperti berkaitan satu sama lain. Banyak sekali cerita bahwa mereka melihat kera-kera yang melompat-lompat di atap-atap rumah sebelum mereka ini kehilangan uangnya pada malam itu. Ada juga yang tempat penyimpanan uang mereka berubah menjadi kulit pisang secara mendadak.
Ada pula yang berkata bahwa melihat kera besar seukuran manusia yang keluyuran di sekitar kampung di malam-malam tertentu, seperti yang aku lihat di dapur itu. Semuanya berkaitan dan pusatnya ada di dalam rumah ini. Dimulai dari bapak yang datang dengan cermin besar dan pisang yang selalu dia bawa ke rumah, yaitu sepulangnya dari bekerja di kampung sebelah. Aku menghela nafas panjang. Aku mencoba mengumpulkan keberanianku agar aku tidak bisa melangkah keluar kamar pada malam itu. Aku berjalan secara perlahan, membuka tirai kamar dan masuk ke ruangan tengah. Suasananya benar-benar hening, seperti banyak mata yang boleh muncul dari segala arah. Suasana rumah kini lebih menyeramkan dibandingkan malam-malam sebelumnya. Aku hanya bisa melihat di sekelilingku di dalam kegelapan karena ibu mematikan ruangan tengah. Aku mulai berjalan kembali secara perlahan, mencari tahu apa yang kedua orang tuaku lakukan sekarang. Karena gerdak. Tiba-tiba aku mendengar suara dari hewan buas di dalam kamar bapak. Suara itu disertai dengan suara seseorang yang sedang melompat ke sana kemari dan menabrak benda-benda yang ada di sekitaran kamar. Suasana begitu gaduh ketika aku ada di ruangan tengah. Namun suara gaduh ini tidak terdengar ke kamarku yang letaknya tidak jauh dari kamar kedua orang tuaku. Jantungku berdetak kencang. Semua obrolan ketika di surau tentang pesugihan itu kini mulai membusuk ke dalam pikiranku. Namun aku terus-terusan menepis pemikiran itu. Sebelum aku melihatnya dengan kedua mataku sendiri, aku terus berjalan selangkah demi selangkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Aku sempat terdiam ke langkah ketiga. Rasa ragu pun mulai muncul dalam diriku. Padahal hanya 2 lagi hingga aku sampai ke kamar kedua orang tuaku. Hatiku seperti tidak membiarkan aku untuk melangkah lebih jauh. Otak dan hatiku kini saling bertolak belakang. Di satu sisi aku semakin penasaran atas suara gaduh yang ada di dalam kamar kedua orang tuaku. Namun di satu sisi tubuhku sendiri menolak hal itu dan ingin segera menjauh dari tempat tersebut. Aku berusaha mengatur nafas, menghirup nafas panjang selama beberapa detik, dan langsung berlari sambil membuka tirai kamar kedua orang tuaku. Betapa terkejutnya aku ketika aku melihat sebuah pemandangan yang tidak akan aku lupakan seumur hidupku. Di sana aku melihat ibu yang duduk telanjang menghadap sebuah cermin besar yang bapak bawa dari rumah Pak Taufik sebelum dia pindah. Dia seperti sedang menyembah-nyembah cermin itu. Beberapa kali tubuhnya dibungkukkan dan bersujud dengan kondisi tanpa berbusana di dalam kamarnya. Aku juga melihat bapak yang telanjang dan melompat ke sana kemari seperti kera. Tubuhnya sengaja dibuat jongkok dan melompat dari atas kasur hingga mengelilingi ibu yang bertelanjang dada. Sesekali tangannya menggaruk-garuk kepala dan tubuhnya seperti layaknya kera. Di sana pula aku melihat banyak sekali uang-uang berwarna merah dan biru, serta kulit pisang yang berserakan begitu saja di dalam kamar. Ada pula kulit pisang yang setengahnya sudah menjadi lembaran uang berwarna merah di lantai. Apalagi aku pertama kaget ketika aku melihat sesosok makhluk yang tampak tidak asing muncul dan berdiri di balik cermin besar tersebut. Dia seperti disembah-sembah oleh ibu dan juga bapak yang melompat ke sana kemari seperti kera. Aku benar-benar kaget atas apa yang aku lihat. Aku tidak percaya bahwa rumor yang beredar akan hilangnya uang yang banyak cerita tentang uang yang berganti dengan kulit pisang adalah ulah dari keluargaku sendiri. Lebih tepatnya, ulah dari cermin yang dibawa bapak dari rumah Pak Taufik. Seketika, aku langsung berteriak, mencoba menghentikan mereka yang kini sedang melakukan ritual di dalam kamar. "Bapak, ibu, hentikan bu, hentikan perbuatan ini sekarang," teriakku. Seketika ibu yang sedang bersujud tanpa selai benang pun itu langsung berdiri dan menoleh ke arahku. Sedangkan makhluk berbentuk kera yang ada di balik cermin langsung menghilang begitu saja setelah aku berteriak. Namun, tiba-tiba bapak yang bertingkah seperti kera mendadak muntah darah dengan kondisi yang telanjang. Darah segar kini membasahi kasur yang berwarna putih, juga uang-uang yang berserakan di sana.
Tubuhnya mendadak kejang-kejang lalu mulutnya mengeluarkan busa bercampur dengan darah. Dengan posisi tubuhnya yang langsung tersungkur begitu saja hingga jatuh dari kasur ke lantai. Seketika ibu panik akan hal tersebut. Tanpa memperdulikanku, dia langsung mendekat ke bapak dan mencoba membangunkannya sambil menangis. Bapak tidak sadarkan diri hingga pagi menjelang. Ibu sudah kembali berpamitan lagi. Aku dan juga ibu memakaikan pakaian kepada bapak yang pingsan. Terlihat warga kini ramai mengantarkan bapak untuk diobati. Dibantu oleh Pak Ustadz Ibrahim, mereka akhirnya mengantarkan bapak untuk berobat dengan kondisinya yang tidak sadarkan diri. Pak Ustadz Ibrahim sempat menoleh ke cermin besar yang ia tatap itu. Dia menatapnya dengan tajam. Sebelum akhirnya ia membawa benda yang ada di dalam kamar itu untuk dia lemparkan ke cermin itu. Namun ibu langsung menghalangi dan berkata bahwa dia tidak bisa memecahkan begitu saja benda tersebut. Sepertinya Pak Ustadz Ibrahim tahu atas apa yang terjadi dengan keluargaku sehingga ingin melakukan hal tersebut. Sehingga setelah dia gagal memecahkan cermin itu, ia hanya memerintahkanku untuk segera membereskan semua uang yang berserakan di dalam kamar sebelum warga datang. Bahkan setelah para warga mengantarkan bapak yang masih tidak sadarkan diri di sana, dia memerintahkan semua warga yang mengantar untuk pulang dan mempercayakan kondisi bapak kepadanya. Hingga akhirnya hanya tinggal dirinya, aku dan juga ibu yang ada di dalam ruangan tersebut. Di sana Pak Ustadz Ibrahim yang awalnya tersenyum ramah mendadak berubah. Tatapannya terlihat sangat tajam, terutama kepada ibu dan juga aku yang ada di dalam ruangan itu. Dia berkata, "Jiwa bapakmu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dia sudah dibawa oleh siluman yang ada di dalam cermin itu. Dia sekarang sudah menjadi budak dari siluman yang sudah melakukan perjanjian dengan bapakmu." Pak Ustadz menatapku dengan serius. Tidak lama kemudian, dia kembali berkata, "Aku sudah tidak bisa membantu apabila seperti ini, karena ini adalah konsekuensi yang harus dia terima atas apa yang sudah dia perbuat sendiri. Hanya itu yang bisa aku sampaikan. Selebihnya ibumu mungkin bisa mencari cara agar bapakmu bisa kembali seperti semula." Pak Ustadz Ibrahim tiba-tiba kemudian pergi meninggalkanku begitu saja. Meninggalkanku dan juga ibu yang kini menangis di dekat bapak yang tidak sadarkan diri. Hingga setelah Pak Ustadz Ibrahim keluar, ibu tiba-tiba mendekatiku. Wajahnya tampak marah. Dia bahkan memegang pundakku dengan sangat kuatnya. "Gara-gara kamu yang datang ke kamar, sehingga ritualnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Harusnya kamu itu diam saja dan ikut menikmati hasil dari ritual uang gaib yang sudah kita lakukan dengan siluman kera itu. Karena ini semua salahmu sehingga bapakmu kini menjadi seperti itu. Pesugihan ini memanglah ada dan mungkin terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Aku tahu cerita ini karena ada seseorang yang melakukan pesugihan ini, namun bukannya dia kaya, malah dia sengsara di akhir hidupnya. Janganlah melakukan perjanjian dengan mereka. Bahkan jangan mendekati hal tersebut dan terbuai dengan hasutan mereka, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di baliknya terhadap kekayaan semu yang kita terima dari hal-hal seperti itu." Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur, dan jangan lupa untuk kalian yang memiliki pengalaman horor ataupun cerita-cerita hasil karya kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk kalian yang belum, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih atas dukungan kalian. Oh ya, banyak sekali nih pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Ya, semoga kalian bisa mengambil yang baik-baiknya, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran ya teman-teman untuk kita semua nih, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.